Kita masuk bagian ke-12. Masuk bagian ke-12. Naam, yaitu bab atau adab yang berkaitan dengan sholat istikharah. Adab yang berkaitan dengan sholat istikharah. Nah, ini sholat istikharah ini maksud tujuannya apa? Tujuannya adalah meminta kepada Allah agar diberikan pilihan yang terbaik. Ini tujuan apa? Sholat istikharah. Meminta kepada Allah yang terbaik. Yang pertama, langsung saja. Syarat sholat istikharah sama dengan syarat-syarat sholat sunnah pada umumnya. Artinya, sholat istikharah ini punya syarat ya. Syaratnya seperti sholat sunnah yang lain. Adapun untuk membahas apa itu syarat sunnah itu ya kembali kepada murajaah syarat salat sunnah. Nah, kemudian poin yang kedua, berlaku pada salat istikharah itu sesuatu yang berlaku pada doa selainnya. Artinya berlaku apa? Syarat terkabulkannya doa. Berlaku syarat terkabulkannya doa. Seperti makan dari hasil usaha yang halal dan tidak melampaui batas dalam doa dan seterusnya. Artinya sholat istikharah itu seperti doa yang lain. Dia punya syarat terkabulkannya doa apa di antaranya? Dia harus memakan makanan yang apa? Halal. Artinya makannya halal. Kalau dia makan barang haram, makannya haram, itu merupakan faktor terhalangnya doa. Sebagaimana disebutkan di sebuah hadis, Nabi bersabda, "Nam ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, baik, dan tidak akan menerima illa thayyiban, kecuali yang baik-baik saja. Wa innallaha aral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah telah merintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan kepada para rasul. Faqala, kemudian Nabi membacakan ayat, ya ayyuhal rasul, wahai para rasul, qulu minat thayyibati wa'mal salihah. Wahai para rasul, makanlah minat thayyibat, hal-hal yang baik. Makanlah hal-hal yang baik. Wa'malu salihah, dan berbuatlah atau beramallah salih. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya, inni aku mengetahui bima ta'maluna, apa-apa yang kalian lakukan. Wa qala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kulu minat thayyibat wa marzaqnakum, wahai orang beriman, makanlah minat thayyibat, dari hal-hal yang baik. Pada dua ayat ini, antara orang mukmin dan para rasul sama-sama diperintahkan untuk makan yang baik, makan yang halal. Nah, kemudian summa dzakara rajulu yutil safar. Kemudian Nabi menyebutkan seorang yang yutil safar, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Nah, Ash'asa akbar, sehingga Ash'asa akbar, rambutnya itu kusut, masai dan berdebu. Yamuddu yadai ila sama, kemudian dia berdoa, mengadahkan tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, dia berdoa kepada Allah, wahai Rabbku. Wa mad'ahu haram, akan tapi apa yang dia makan itu haram. Wa mashrabu haram, dan apa yang dia minum itu apa? Haram. Wa malbusuhu haram, dan pakaian yang digunakan apa? Pakaian dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram,
dan juga dia memakai alas kaki atau sandal dari hal yang haram. Kemudian Nabi katakan fa anna yustajabu lidzalik. Lalu bagaimana mungkin doanya itu akan dikabulkan? Di sini, di hadis ini, padahal orang ini terkumpul padanya beberapa faktor terkabulkannya doa. Yang pertama, yutilu safar, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh atau safar. Safar merupakan sebab terkabulkannya doa. Safar merupakan sebab terkabulkannya doa. Makanya kalau antum safar, perbanyaklah doa. Doa apa saja? Doa apa saja? Ya minta surga itu utama. Minta keselamatan, rezeki yang barokah. Perbanyak doa ketika safar. Nah, karena safar itu merupakan apa? Sebab terkabulnya doa atau waktu terkabulnya doa. Kemudian orang ini yang kedua sebab terkabulnya doa adalah asy'asa akbar, yaitu rambutnya kusut masai dan berdebu. Ini artinya menunjukkan orang yang sangat butuh kepada Allah. Menunjukkan orang yang sangat butuh kepada Allah. Maka orang yang seperti itu juga memiliki apa? Faktor terkabulkannya doa. Yang ketiga, yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat tangannya kemana? Ke langit. Ini juga sebab terkabulkannya doa. Orang mengangkat apa? Kedua tangannya saat berdoa kepada Allah. Terkumpul padanya ini tiga sebab terkabulkannya doa. Nah, namun Nabi katakan yang dia makan itu haram, yang dia minum itu haram, bahkan bajunya, pakaiannya juga dari hasil yang haram. Bahkan sandalnya pun juga apa? Dari hasil yang haram. Bagaimana mungkin Nabi katakan bagaimana orang itu dikabulkannya doa? Maka jelas bahwasanya adab yang kedua ini berlaku juga padanya syarat terkabulnya doa. Apa di antaranya? Harus menghindari makanan yang haram. Nah, kemudian poin ketiga, istikharah adalah memohon kebaikan dari Allah agar diperkenan, ya, memilihkan pilihan kebaikan untuk Anda. Jadi istikharah itu adalah meminta kepada Allah agar apa? Diberikan yang terbaik. Nah, diberikan yang terbaik. Dalilnya mana? Yaitu hadis yang sangat panjang sekali, ya, Rawahul Bukhari dan juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, ya, kata Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu is'al istikharata fil umuri kulliha. Kata Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengajari para sahabatnya al istikharah. Mengajari apa? Istikharah. Kama yu'allimul Qur'an. Sebagaimana, ya, Nabi mengajari salat, bagaimana Nabi seperti mengajari surah dari Al-Qur'an. Nah, ini dalil bahwasanya, ya, Nabi ajarkan istikharah kepada para sahabat. Yaqulu, kemudian beliau bersabda, idza hamma ahadukum bil amri, idza hamma ahadukum bil amri, jika salah seorang di antara kalian bertekad, hamma itu bertekad, ya, untuk melakukan urusan, ya, falyarka rak'atain min ghairi fardhah, maka hendaklah dia kerjakan 2 rakaat setelah salat fardu. Nah, summa liyaqul, kemudian hendaklah dia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah padamu bi'ilmik, dengan ilmumu, wa astaqdiruka biqudratika, dan aku memohon kepadamu kekuatan dengan kekuatanmu, wa as'aluka min fadlik, dan aku minta kepadamu dengan kemuliaanmu, fa innaka taqdiru wal aqdir, sesungguhnya engkau yang menakdirkan dan aku tidak mampu untuk melakukan, wa ta'lamu wa la a'lam,
dan engkau wahai Allah maha mengetahui, wala alam, sedangkan aku tidak mengetahui, wa anta alamul ghuyub, dan engkau wahai Allah mengetahui hal yang gaib, hal yang tersembunyi. Allahumma fa in kunta ta'lam hadzal amra, ya Allah jika engkau mengetahui bahwa perkara ini, maka sebutkan apa perkaranya. Misalnya ya, si fulanah itu baik bagiku misalnya, ya, khairan li fi ajli amri wa ajli, maka nah kalau dia fulan baik bagiku dalam urusan agamaku ataupun akhiratku atau duniaku atau penghidupanku atau akhiratku, nah faqduruhu li, maka takdirkanlah hal itu untukku, wa yassirhu li, dan kemudian mudahkanlah untukku, summa barik li fihi, dan kemudian berkahilah dia untukku, atau jadikan berkahilah ia untukku. Allahumma wa in kunta ta'lam annahu syarrun li, wahai Allah jika engkau mengetahui bahwa si fulana itu ya merupakan perkara jelek bagiku, fi dini, baik perkara agamaku, wa ma'ashi, dan juga kehidupanku, wa aqibati amri, dan juga keburukan untuk akhiratku, aw qala fi ajili amri aw ajilihi fasrifni anhu, maka palingkanlah dia dariku. Waqdurli khairan waqdurli al khair haitsu kan summa radini bi, kemudian takdirkanlah yang terbaik bagiku dimanapun itu sehingga aku pun ridha dengannya. Nah ya, ini doa ini ada faedah dalam buku ini. Kalau antum nggak bisa hafal, nah maka boleh dibaca. Ada adab di sini doa istiqarah itu. Nah kalau nggak hafal, ya boleh dibaca saja, nggak ada masalah. Nah kemudian poin ini ada faedah-faedah, semua ada di buku ya. Hukum salat istiqarah itu adalah sunnah, bukan hal yang wajib, bukan. Tapi apa hukumnya? Sunnah. Sunnah, hukumnya sunnah, bukan wajib. Dalilnya adalah ya, idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atain min ghairi fariḍah. Jika salah seorang dari kalian ya bertekad untuk melakukan sesuatu urusan, bertekad ya, falyarka rak'atain, hendaklah kerjakan 2 rakaat, min ghairi fariḍah, bukan hal yang wajib, selain yang wajib. Berarti ini apa hukumnya? Sunnah. Ya, dan juga Nabi pernah ditanya tentang perkara Islam. Ya Nabi jawab diantaranya apa? Engkau kerjakan salat 5 waktu. Lalu orang itu bertanya kembali, apakah ada yang lainnya? Nabi jawab, ya hal ala ghairiha, apakah ada yang lainnya? Nabi jawab, la illa an tatawwu', tidak ada kewajiban yang lain kecuali 5 waktu. Ya, ada yang zuhur, maghrib, isya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu yang wajib. Illa an tatawwu', kecuali apa? Salat tambahan yang lain. Jadi jelas bahwasanya istiqarah itu hukumnya apa? Sunnah. Nah, apa hukumnya dar? Sunnah. Apa yang sunnah? Apa yang sunnah? Pernah belum? Nah, ya. Kemudian salat istiqarah ini boleh dilakukan setelah sholat tahiyatul masjid. Boleh. Ya, juga boleh setelah sholat rawatib, setelah sholat tahajud, setelah sholat duha dan lain sebagainya. Ini ada di buku ya. Juga ada di buku. Nah, yaitu sholat 2 rakaat setelah istiqarah tersebut adalah berupa sholat tahiyatul masjid atau setelah sholat setelah wudu. Poin ke-11. Nah, jadi boleh seperti itu.
Nah, bahkan juga boleh sholat sunnah lain tapi digabungkan niatnya. Misalnya antum sholat ba'diyah isya, antum gabungkan apa sholat sunnah istikharah, nggak ada masalah. Ya, digabungkan, itu dibolehkan. Karena Nabi mengatakan, idza hamma ahadukum falyarka ra'atain. Jika kamu ya bertekad untuk mengerjakan sesuatu, falyarka ra'atain, kerjakan 2 rakaat. Lafaznya am, umum. Maka antum boleh ba'diyah isya sekaligus apa salat istikharah, enggak ada masalah. Nah, kemudian salat istikharah hanya dilakukan untuk perkara-perkara yang mubah. Artinya yang hukum asalnya boleh. Yang hukum asalnya boleh. Bukan perkara yang wajib dan sunnah. Begitu pula bukan perkara yang makruh dan haram. Nah, misalnya biar antum paham ibarah ini ya. Perhatikan di poin keempat ya. Sesuatu yang sunnah, yang wajib, yang makruh dan yang haram itu tidak boleh dilakukan salat istikharah padanya. Contohnya perhatikan ya. Seseorang itu tidak perlu istikharah untuk melaksanakan sholat zuhur. Misalnya sholat zuhur enggak ya? Zuhur aja lah, istikharah dulu antum 2 rakaat. Ini enggak perlu seperti itu. Paham di sini? Makanya di sini sesuatu yang sunnah, yang wajib, yang makruh dan yang haram itu tidak boleh dilakukan sholat istikharah. Nah, dan yang disyaratkan itu ada yang disyaratkan itu adalah apa? Hal-hal yang mubah. Yang disyaratkan itu hal yang mubah. Bukan perkara yang haram, yang makruh atau yang wajib. Nah, misalnya di depan puasa Ramadan, antum itulah istikharah dulu lah sebelum puasa itu misalnya. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena memang sholat itu perintah, kewajiban. Puasa Ramadan juga apa? Juga kewajiban. Maka nggak pula apa? Istikharah. Begitu pula untuk apa? Perkara yang haram. Kita tahu perkara yang haram. Banyak hal. Nah, ini kerja di sebuah instansi yang penuh dengan riba, praktik riba. Diterima di situ kan? Ini istikharah enggak ya? Enggak perlu, tinggalkan langsung saja. Enggak usah kerja di situ. Itu hukumnya apa? Haram. Sudah. Keluar kerja di situ enggak ya? Datang hujah padanya misalnya. Datang hujah padanya kerja di sebuah ya lembaga atau perusahaan yang ternyata prakteknya praktek apa? Riba. Dikasih tahu, Anda jangan kerja ya di situ. Itu banyak praktek riba. Wah, tahuan. Atau mantap ingin keluar. Gitu ya. Udah istikharah dulu aja lah istikharah, enggak perlu, langsung aja keluar. Paham di sini? Itu maksud apa? Poin yang keempat. Nah, namun di sini adalah disyaratkan hanyalah hal-hal yang mubah. Hal yang mubah. Hal yang mubah. Hal mubah itu banyak. Hal mubah itu banyak ya. Fi amri kullu ya, setiap urusan. Apa contoh mubah itu? Yang mubah. Ayo contohkan satu saja perkara yang mubah. Nah, apa Anda? Anda jawab. Hah? Menikah. Calon istri itu mubah. Nah, kalau menikah itu mubah atau tidak? Karena orang mau nikah kan, istikharah dulu lah. Itu mubah atau bukan? Hah? Menikah ya akhi. Mubah atau wajib atau haram atau sunnah? Oh, ini siapa rincian? Ini Pak Rinci tadi. Siapa Rinci? Apa rinciannya coba? Apa rinciannya? Hukum menikah. Antum juga nggak apa-apa. Apa rinciannya? Ini perlu, ini faedah ini, bagus. Hukumnya wajib kalau kepepet benar.
Allah musta'an. Ibaratnya bukan begitu ya. Dia wajib. Kapan wajib? Jika sudah nafsunya tidak terkendali, maka dia apa? Harus segera menikah. Dia wajib ketika itu. Kenapa? Kalau nggak segera nikah takut pada perbuatan zina. Apa kategorinya? Usia sudah bertambah. Semakin bertambah usia itu, kalau masih bujang ya, itu semakin bertambah nafsunya. Kecuali emang nggak hidup barangnya. Begitu ada kitab fikih, pembahasan seperti itu bahasanya. Mana? Ya, maka ketika itu dia nggak mampu lagi, segera dia menikah. Dia wajib. Begitu pula misalnya sudah punya istri yang pertama. Ini kapan dia wajib? Poligami. Ternyata apa? Istri pertama itu sudah apa Pak Saleh? Sudah sakit. Sakit apa misalnya? Sakit kanker. Kan nggak bisa dijimai. Ya kan? Sedangkan kebiasaan orang itu ada sebagian ngopi di warung kopi, maaf cakap ya. Pelayannya bagaimana? Seksi-seksi. Ada sebagian iwas seperti itu kan. Ya Ustaz, kau bisa Ustaz, ngapain? Banyak seksi Ustaz. Allah musta'an. Walaupun guru nggak boleh sama anak seperti itu. Syahwat besar, nggak boleh antum begitu. Nanti bahaya. Jika itu kondisinya dia apa? Takut kepada perbuatan jatuh ke zina, maka dia apa? Diwajibkan dia untuk menikah lagi. Nah, yang kedua apa? Kapan? Apa hukumnya? Sunnah kapan kondisinya? Ayo. Nah, sahih jika dia sudah mampu, maka dia apa? Disunahkan untuk menikah. Dan sahabatnya nggak begitu besar. Nah, yang ketiga, kapan diharamkan menikah lagi atau menikah? Belum mampu. Gak mampu puasa gitu kan. Nah, ya kapan diharamkan? Ya ketika laki-laki tersebut ya tidak bisa ya atau tidak bisa melayani siapa? Calon istrinya, maka dia nggak wajib menikah. Karena tujuan nikah itu apa sih? Tadakhul wal jam', itu apa? Tadakhul saling masuk-masukkan, dan al jam' itu apa? Menggabungkan, atau bahasanya apa? Jima'. Kalau nggak ada tujuan itu dia nggak boleh. Haram dia. Kapan mubah? Kapan dibolehkan ya? Kapan makruh? Juga ada bahasan. Yang ada di sini bahwasanya seseorang ketika mau menikah atau tidak, ya, maka tidak perlu apa? Sholat istikharah. Kalau menentukan pilihan, ini baru apa namanya? Istikharah. Misal, siapa teman-teman Andar ngelamar Jamilatun. Apa Jamilatun artinya itu? Apa artinya? Cantik. Ya, nah, masya Allah, senyum langsung ya. Datang ke Jamilatun ya, udah nazar. Antum mantap, udah saya mau nikahi dia. Antum langsung apa? Istikharah. Kalau dia tetapkan mau nikahi dia, istikharah. Baru doa kepada Allah. Jika dia baik untukku ya Allah, maka takdirkan dan mudahkanlah. Jika buruk bagiku ya Allah, maka apa? Sahih. Ya palingkanlah dia dariku. Wasrif anni, palingkanlah dia dariku. Nah, kemudian poin berikutnya, poin ke-6 ya, poin ke-5. Tidak ada dalil yang menunjukkan harus ada mimpi atau tidak pula melihat ilham. Artinya, ya, untuk memantapkan hati itu baik buat kita pilihan, bukan dilihatkan oleh Allah lewat apa? Lewat mimpi, bukan. Sama saya tidak. Kenapa tidak? Ya, dikarenakan memang tidak ada dalilnya. Ya, melihat dalam mimpi mengenai pilihannya bukan syarat istikharah, dan itu tidak ada dalilnya. Kadang banyak orang, Ustaz tapi lo dapat ilham mimpi, itu nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Antum cari buka apa? Nggak ada. Ya,
Namun pemahaman ini banyak sekali orang awam meyakininya. Apa Ustaz, saya mimpi ada seorang ikhwan datang ke saya bercahaya Ustaz. Di mananya? Di dadanya. Rupanya HP-nya nyala. Nah, ya, ini enggak seperti itu. Enggak lihat mimpi, tidak. Ya. Nah, akan tapi ada apa? Mantapnya hati. Mantapnya hati. Biasanya itu kalau habis nazar sudah agak mau nikah itu biasanya apa? Biasanya itu ada lagi gangguan lain. Kamu udah nonton ya? Sudah. Oh, di sana itu ada hafizah. Sana itu Ustadz juga ada adik saya begini. Masya Allah. Begitu kadang. Itu gangguan. Nah, lanjut perhatikan ya. Jadi ingat, tidak ada apa? Tidak ada dalil yang menunjukkan harus ada mimpi. Tidak ada. Nah, yang ke-6, istiqoroh boleh dilakukan berulang kali. Boleh berulang-ulang kali, boleh. Kenapa boleh? Karena istiqoroh itu merupakan doa, dan doa itu boleh diulang-ulang. Boleh apa? Diulang-ulang. Ya. Nah, Ibnu Zubair sampai-sampai mengulang istiqorohnya 3 kali. Ini ya, bukan kitab Sahih Muslim. Ibnu Zubair mengatakan, ini mustakhirun Rabbi salasan summa azima al amri. Aku melakukan istiqoroh pada Rabbku sebanyak 3 kali. Kemudian aku pun bertekad menjalankan urusan tersebut. Ya, boleh berulang kali. Nah, kemudian tidak ada syariat waktu tertentu untuk melakukan sholat istiqoroh. Artinya kapan aja dia boleh. Mau pagi, siang, sore, malam, apa hukumnya? Boleh istiqoroh kapan pun. Ya. Akan tapi yang afdal, dia mencari waktu-waktu yang apa? Yang sahih, yang apa? Yang di mana Allah kabulkan doa. Seperti sepertiga malam misalnya. Ya, atau berdoa antara adzan dan iqamah. Nah, cari waktu seperti itu. Kemudian salat istiqoroh termasuk salat sunnah yang memiliki sebab. Maka kalau seorang melaksanakannya pada waktu-waktu yang terlarang, maka tidak apa-apa baginya. Ya, tidak apa-apa baginya. Misalnya, ya, ada larangan sholat itu. Kapan sholat dilarang itu? Saya tanya antum sekarang ini. Merojaah kembali ya. Kapan? Yang pertama, jika matahari mau terbenam, sahih, Nabi larang. Ketika matahari terbit, sahih. Yang ketiga, saat matahari berada di tengah-tengah kepala kita, sahih. Nah, kalau istiqoroh itu dibolehkan, karena itu merupakan apa? Istiqoroh itu merupakan sholat yang ada sebab, maka dia boleh kerjakan di waktu yang terlarang. Allahu a'lam. Seperti halnya apa? Sholat tahiyatul masjid. Misalnya itu masuk waktu sebelum adzan, kan masih terbenam kan? Mau terbenam. Antum juga apa? Disunahkan sholat tahiyatul masjid. Karena apa? Karena itu merupakan sholat yang ada sebab. Apa sebabnya masuk masjid? Sama halnya dengan sholat istiqoroh. Faham? Nah, lanjut. Tidak ada dalil dalam sholat istiqoroh yang mensyariatkan bacaan surah tertentu. Ya, tidak ada dalil disyariatkan bacaan tertentu, tidak ada. Misalnya rakaat pertama Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas, nggak ada. Jadi kembali kepada kebolehan mau baca rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Fatihah, kemudian An-Nisa, nggak ada masalah kalau hafal. Kalau nggak hafal ya kulhu aja gitu kan. Nah, kemudian doa istiqoroh itu dibaca setelah salam, yaitu dibaca setelah salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baru apa? Baca doa istiqoroh. Nah, dan kalau seseorang membaca doa sebelum salam,
maka tempatnya itu dalam tasyahud akhir, yakni setelah selesai tasyahud akhir pada sholawat Ibrahimiyah. Jadi di sini di buku ini menerangkan bahwasanya ya berdoa istiqarah itu, ulama ada khilaf berarti ya. Di buku ini jelaskan dua-duanya. Kebolehnya dua ya, baik saat selesai tasyahud akhir dan juga boleh apa saat setelah salam. Nah, maka yang rajih Allah insaf yaitu setelah salam. Nah, alasannya apa? Alasannya adalah hadis ya. Idza hamma ahadukum falyarka rak'atain min ghairi faridatin summa liyaqulu Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Jika salah seorang dari kalian hamma bertekad ya bil amri dengan suatu urusan perkara, falyarka rak'atain, dia kerjakan apa? Salat 2 rakaat. Min ghairi faridah, yang selain kewajiban, hal yang fardu. Summa liyaqul, kemudian dia baca Allahumma inni astakhiruka, Allahumma inni astakhiruka, ya Allah sesungguhnya aku ya beristiqarah kepadamu. Nah ya jelas ini dibaca setelah salam. Nah kemudian tidak apa-apa 2 rakaat salat istiqarah tersebut adalah berupa salat di masjid atau salat setelah wudhu. Sudah kita jelaskan tadi di awal. Poin berikutnya, apabila seseorang sedang berada pada suatu tempat yang tidak memungkinkan untuk melakukan salat istikharah, maka cukuplah baginya berdoa saja. Kalau nggak sempat salat 2 rakaat, berdoa saja. Berdoa saja cukup, waktu sempit. Ya misalnya saya kasih waktu pilihan setengah jam, nggak sampai nih, cepat nikah anak saya atau tidak gitu. Wah, nggak bisa kan, sudah doa ada Allah. Nah, kemudian tidak apa-apa membaca doa dari buku atau ada orang yang lain yang mendiktekannya, boleh baca, dibaca aja kalau nggak hafal, nggak ada masalah. Nah, kemudian berdoa dengan mengangkat kedua tangan setelah salam, dan itu adalah sunnah yang dianjurkan. Angkat tangan ya, juga merupakan sebab doa terkabulkannya. Doa itu apa? Mengangkat tangan. Nah, poin ke-15, sesungguhnya bermusyawarah atau meminta pendapat orang lain itu adalah sebuah istikharah. Bermusyawarah ya, meminta pendapat yang lain itu apa? Juga merupakan apa? Istikharah secara bahasa. Itu apa? Meminta dipilihkan yang terbaik. Dalilnya adalah Al-Quran, wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan bermusyawarahlah dengan mereka ya, fil amri, dan semua urusan. Kita itu juga dianjurkan ya untuk bermusyawarah. Nah, dalam segala urusan, fa idza azamta, jika engkau telah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas meminta pendapat kepada Nabi ketika hendak mengalokasikan sebagian hartanya. Ini ada hadis bahwasanya sahabat juga sama Nabi musyawarah ya, mau dikemanakan hartaku ini. Nah, langsung ke terakhir sebelum Isya. Nah, tata cara istikharah. Yang pertama, saya ringkaskan. Yang pertama, ketika ingin melakukan suatu urusan, simak dulu ya, nanti baru antum simpulkan sendiri. Ketika seseorang ingin melakukan suatu urusan yang mesti dipilih, ya, maka dia harus pilih dahulu. Harus apa? Pilih dahulu. Misalnya, saya nikahi fulanah enggak ya? Pilih dulu, nikah. Tidak. Pilih dulu, nikahi atau tidak. Bukan nggak ada pilihan. Kadang banyak orang itu mau nikah dan atau tuh dia apa ya, nggak belum meniatkan yang bulat.
nikah atau tidak. Rasulullah petunjuk nikah atau tidak ya. Jadi bukan hal yang ragu, bukan. Idza hamma ahadukum, jika salah seorang apa hamma, bertekad, sudah bertekad, oh nikahi, sudah, baru apa? Pilih dulu nikahi. Tidak, ya jangan salah nikahi. Artinya pilihannya tidak nikah sama dia gitu. Jadi pilih apa? Pilih dahulu. Begitu pula dengan antum misalnya perkara dunia ya. Jangan nikah aja pilih andar, lainnya andar. Bukan milih aja ya, lainnya. Misalnya apa? Jangan hal perkara yang mubah. Coba antum. Kerjaan itu mubah atau wajib? Ayo ya. Yakin mubah? Enggak wajib kerja antum. Kenapa anak istri? Aja dah, oke kerja. Nah, apa? Nah. Nah, terus. Harus pilih salah satu. Nah, juga ada perusahaan dari mas semua kerja satu kerja di perusahaan geprek, satunya perusahaan tawale, udah pilih terima semua. Pilih satu aja. Ingat, kerja di warung geprek sudah. Baru apa? Ditentukan pilihannya baru apa? Salat istikharah. Dua orang yang bingung menentukan tempat untuk buka usaha. Membuka usaha. Mau buka bengkel nih. Di Jalan Suwiknyo atau di Dansan ya misalnya. Ya kan? Maka dia tentukan apa? Tempat lu di Dansan baru apa? Salat istikharah. Karena ada dua ruko yang disewakan. Nah, begitu pula mau beli rumah. Ya beli rumah itu masih antum. Si kedua misalnya, mau rumah mana? Wahai sayangku. Rumah di Pal 12 atau di Jungkat misalnya. Pasarnya kemana? Gitu misalnya. Tentukan pilihan dulu. Paham di sini? Yang kedua setelah tentuan pilihan, maka kerjakan sholat 2 rakaat. Nah, kerjakan apa? 2 rakaat. Yang ketiga, setelah salam baru berdoa. Doanya tadi, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlik, dan seterusnya ya. Kemudian yang keempat, maka lakukan pilihan yang sudah kita pilih tadi. Lakukan pilihan yang sudah kita pilih tadi. Lakukan. Ya, terserah hati kita mantap ataupun tidak. Lakukan. Ya, terserah hati kita mantap ataupun tidak. Nah, dan tidak menunggu mimpi. Ingat, tidak menunggu mimpi. Kemudian jika sudah kita pilih, kita lakukan, itu baik bagi kita, Allah akan apa tadi? Mudahkan. Allah akan berkahi. Ya, Allah akan mudahkan, akan berkahi. Tapi jika itu hal yang buruk buat kita, maka Allah akan apa? Akan palingkan, akan disuruhkan, akhirnya tidak jadi. Kan banyak begitu kan? Orang-orang, wah saya mau nikah sama fulan Ustaz, rupanya apa? Bersulit. Ya kan? Gak jadi. Kan banyak. Nah, sudah paham sampai di sini? Ada pertanyaan atau waktu habis? Mau tanya? Enggak, antum tanya silakan. Oh enggak, gini hormatnya. Labas karena sudah waktu Isya masuk. Insyaallah akan kita bahas ya bagian ke-13 ini, adab-adab puasa ya.